Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Republik Islam Iran telah kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri. Sekarang, kami menerima laporan bahwa 2 kota perbatasan utama telah jatuh ke tangan para pengunjuk rasa, dengan pasukan keamanan meletakkan senjata mereka dan benar-benar bergabung dengan revolusi. Namun, saat rezim kehilangan kekuasaan, respons mereka menjadi sangat brutal, mulai dari menembaki rumah sakit hingga memeras keluarga yang sedang berduka. Inilah kenyataan suram yang terjadi di Iran. Awal Januari, tindakan represif brutal terjadi di Provinsi Elam untuk meredam protes. Rekaman terverifikasi menunjukkan demonstrasi di luar rumah sakit. Orang-orang mulai meneriakkan yel-yel, lalu pasukan keamanan melepaskan tembakan, meninggalkan jejak asap dan api saat para pengunjuk rasa melarikan diri. Para ahli menilai perkembangan protes ini sangat signifikan. Kita sekarang menyaksikan protes di hampir setiap kota besar di Iran, yang sebenarnya menunjukkan bahwa situasi ekonomi di Iran bahkan memengaruhi basis pendukung Republik Islam itu sendiri. Ini dimulai sebagai protes ekonomi. Sekarang, karena hal-hal seperti ini, protes semakin intens dan menyebar ke semakin banyak kota. Pertanggal 6 Januari, protes telah tercatat di 111 kota dan daerah di seluruh negeri. Penting dicatat bahwa pada 28 Desember, protes awalnya merupakan protes ekonomi. Orang-orang tidak senang dengan mata uang Iran yang didevaluasi untuk membantu para eksportir rezim, sementara itu justru merugikan bisnis swasta. Nah, sekarang protes-protes ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Alasan saya mengatakan ini adalah karena bahkan pasukan rezim di beberapa kota menyerah dan bergabung dengan para pengunjuk rasa. Kota pertama adalah kota perbatasan Abdanan. Kota ini berada di perbatasan Iran dan Irak, dan kami telah memverifikasi video-video yang keluar dari kota tersebut pada tanggal 6 Januari, di mana para pengunjuk rasa berbaris di jalanan dan para petugas polisi yang seharusnya menghentikan para pengunjuk rasa justru bertepuk tangan dan melambaikan tangan kepada para pengunjuk rasa saat mereka lewat. Silakan dengarkan. Itu sebabnya banyak orang berkata begitu. Kota ini telah menyatakan dirinya sebagai kota Iran pertama yang sepenuhnya bebas dari kendali rezim Islam. Sekarang, menampilkan cuplikan protes di YouTube adalah hal yang berbahaya, karena YouTube sering membatasi video kami. Jadi jika Anda bisa, tolong bantu kami dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Itu akan sangat berarti bagi kami. Sekarang, mari kita kembali sekarang. Tak lama setelah berita ini keluar, ada satu kota lagi yang bergabung dalam daftar ini, yaitu kota Malek Shahi. Seperti yang bisa Anda lihat dari peta, ini juga merupakan kota perbatasan, hanya sedikit di utara kota pertama. Dan di kota ini, tampaknya situasinya menjadi agak ricuh. Sekelompok besar, orang menyerbu sebuah kompleks komersial milik pemerintah. Saya kira itu adalah mal, dan menyebabkan kerusakan pada bangunan tersebut, tetapi tidak ada barang yang dicuri dari lokasi kejadian. Protes ini kini berkembang jadi isu yang lebih besar dari ekonomi dengan pesan masyarakat yang sangat jelas. Mereka menolak Republik Islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sekarang ada sesuatu yang menarik tentang kedua kota ini. Mayoritas penduduknya adalah orang Kurdi. Kami mendapat pernyataan menarik dari Partai Kebebasan Kurdistan. Mereka mengumumkan bahwa 4 tentara mereka tewas dan 8 lainnya terluka dalam bentrokan dengan rezim Iran saat menghadapi pasukan Iran yang menembaki para pengunjuk rasa. Menurut pernyataan tersebut, sejumlah pasukan rezim Iran juga berhasil ditangkap. Jika ini benar, ini menandai aksi pemberontakan pertama terhadap rezim Iran oleh faksi militer sejak dimulainya aksi protes. Ini jelas merupakan perkembangan besar sekarang, seolah-olah situasinya belum cukup buruk bagi rezim Islam. Kami juga menerima beberapa laporan tentang pasukan Delta Angkatan Darat Amerika Serikat yang ditempatkan di dekat perbatasan Irak dan Suriah. Sekarang, itu jelas jauh dari Iran. Itu terletak di sisi lain Irak dari perbatasan Irak-Iran, namun tetap lebih dekat daripada posisi pasukan Delta beberapa hari lalu. Ini adalah kelompok yang sama yang menangkap Maduro.
Sekarang, saya ingin memberikan disclaimer besar di sini. Berita ini hanya dikonfirmasi oleh Kurdistan 24 yang merupakan perusahaan berita yang berbasis di Irak. Belum ada perusahaan internasional besar atau media lain yang mengonfirmasi laporan ini. Saya belum yakin kebenaran berita ini, tapi kita akan mengetahuinya dalam beberapa hari. Jadi, jangan langsung percaya laporan ini sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Beberapa hari terakhir juga ada kejadian besar. Kami punya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, memberikan pidato publik pertamanya sejak protes dimulai. Dan tidak mengejutkan, dia menyerukan agar para pengunjuk rasa ditindak tegas. Silakan dengarkan saja. Kenaikan nilai mata uang asing yang tidak terkendali dan ketidakstabilannya. Fakta bahwa nilainya naik turun terus-menerus, yang membuat para pedagang tidak tahu harus berbuat apa, bukanlah sesuatu yang alami. Itu adalah ulah musuh. Poin pentingnya adalah sekelompok tentara bayaran musuh yang dihasut berdiri di belakang para bazari, meneriakkan slogan-slogan yang menentang Islam, menentang Iran, dan menentang Republik Islam. Ini penting. Inilah yang penting. Mati untuk para munafik, mati untuk para munafik, mati untuk para munafik. Protes itu sah, tapi berbeda dengan kerusuhan. Kami berdialog dengan pengunjuk rasa, pejabat juga seharusnya melakukannya. Namun tidak ada gunanya berbicara dengan para perusuh. Para perusuh harus diberi pelajaran. Putin seharusnya menangani para pembangkang, bukan dirinya sendiri. Sekarang agak lucu bahwa mereka menyalahkan keruntuhan mata uang pada musuh. Saya kira yang mereka maksud adalah Amerika Serikat, tapi kenyataannya pemerintah Iran sendirilah yang mendevaluasi mata uang mereka. Jadi, bukan musuh yang bertanggung jawab, kecuali mereka menyalahkan sanksi yang saya yakin akan jadi alasan jika mereka menonton video ini. Tapi bagaimanapun juga, sepertinya para pemimpin Iran tidak sejalan. Karena selama ini, Ayatollah menyalahkan musuh, sedangkan Presiden Iran justru menyalahkan rakyat Iran atas masalah mereka. Coba lihat pidatonya. Menghemat 10% listrik gas, dan air bisa menghemat 900.000 barel minyak dan gas per hari. Ini kekayaan negara yang sedang kita sia-siakan. Kita boros listrik dan terlalu sering memakai pemanas. Saat ini saya sedang berkeringat dan ingin melepas jaket saya, tapi menurut protokol saya tidak bisa. Nggak harus sepanas ini di sini. Menurunkan suhu hanya 2 derajat saja sudah bisa menghemat begitu banyak energi. Tapi kita tidak peduli, kita konsumsi, lalu kita mengkritik orang lain. Siapa yang mengonsumsi dengan benar? Siapa yang menggunakan sumber daya seperti ini? Itu kamu dan saya, tidak perlu saling menyalahkan orang lain. Sekarang, pernyataan seperti inilah yang membuat orang-orang mulai muak dengan rezim Iran. Lihatlah cuplikan di layar Anda ini. Ada spanduk Hossein Soleimani. Dia adalah jenderal yang dibunuh oleh drone Amerika Serikat. Dan orang-orang merayakannya saat dia meninggal. Dia dulu dianggap dewa atau martir, mungkin itu lebih tepat. Tapi kini, orang-orang yang sama justru membakar posternya. Karena mereka muak dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan rezim, dan mereka muak dengan serangan-serangan yang dialami para demonstran damai. Kamu lihat, pasukan pemerintah begitu takut dengan para demonstran ini, sampai-sampai mereka benar-benar menyiarkan pesan lewat pengeras suara, menyuruh semua orang untuk pulang atau mati. Saya tidak bercanda, dengarkan saja. Sekarang, sulit untuk menyebutkan angka pasti berapa banyak orang yang telah meninggal sejauh ini. Tetapi berdasarkan laporan-laporan terpercaya di internet, tampaknya sekitar 30 hingga 35 orang telah tewas. Sekarang, disinilah semuanya mulai terasa menjijikkan. Karena menurut laporan-laporan tersebut, tampaknya para petugas polisi membawa pergi jenazah para pengunjuk rasa yang mereka bunuh. Lalu mereka memeras keluarga korban untuk menandatangani kontrak
yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengunjuk rasa tersebut sebenarnya adalah bagian dari IRGC. Jadi, pihak rezim meminta keluarga setuju dengan hal ini dan juga menyetujui pemakaman pribadi, bukan umum. Dan jika mereka setuju dengan semua ini, barulah mereka mendapatkan kembali jenazahnya. Jika mereka tidak setuju, ya, mereka tidak akan mendapatkan kembali jenazah orang yang mereka cintai. Alasan pemerintah melakukan ini adalah karena banyak dari pemakaman ini sebenarnya justru memicu aksi protes. Setelah orang-orang melihat bahwa pemerintah mereka membunuh para demonstran yang melakukan protes secara damai terhadap masalah ekonomi, masyarakat menjadi semakin marah dan kemudian mereka menjadi brutal. Lihatlah ini. Kekerasan meletup di jalan-jalan Malik Syahid hari ini. Itu terjadi setelah pemakaman beberapa orang yang tewas di sana pada akhir pekan. Namun selama upacara itu sendiri, suara duka digantikan oleh ini. Walau kota-kota ini lama diabaikan secara ekonomi, tetap saja tak disangka banyak orang berteriak bahwa sesuatu sedang dikirim. Sekarang, meskipun ada tindakan keras dari pasukan militer, masyarakat Iran tetap terus keluar dan terus bergabung dengan para pengunjuk rasa. Itu karena banyak dari mereka benar-benar percaya bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Mereka tidak bisa terus hidup seperti sekarang, jadi harus keluar dan mendorong perubahan. Dengarkan wawancara ini dengan beberapa pengunjuk rasa Iran yang harus menyembunyikan identitas mereka, tetapi mereka membagikan pesan mereka. Perusahaan saya menyusut dan akhirnya saya harus menutupnya. Penghasilan saya menurun, utang saya bertambah, semuanya jadi jauh lebih mahal. Kemarahan para pengunjuk rasa hari ini memang wajar karena orang-orang bahkan tidak mampu membeli roti. Saya percaya protes akan terus berlanjut karena pada kenyataannya ini adalah revolusi orang-orang yang kelaparan. Perempuan ini adalah ibu dari 2 anak. Dia belum turun ke jalan di Teheran. Ketika hidup dan mati sudah tidak ada bedanya lagi bagi kami. Mengapa kami harus takut? Kami hanya merasakan kelaparan, inflasi, dan penderitaan dari rezim ini. Awalnya rezim mengaku akan mendengarkan suara-suara ini. Mereka menghabiskan uang untuk masalah ini. Kemarin tunjangan hidup sementara yang kecil diperkenalkan. Namun pada saat yang sama mereka juga menegaskan bahwa kesabaran mereka terhadap aksi protes ini mulai habis. Dan beginilah kejadiannya di kota Shepard Court hari ini. Sekarang itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Masalah dalam membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. Dalam video, YouTube biasanya melakukan demonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan dalam seminggu terakhir, menurut YouTube, 4 video kami telah didemonetisasi. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Namun inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi, serta coba untuk dihadapi oleh rakyat Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput ini, karena itu kami meluncurkan platform kami sendiri, dasar-dasar bisnis, yang kami bangun dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami juga tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dengan mendukung channel kami, Anda juga mendukung liputan kami. Terima kasih banyak. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.